kehadiran saya dengan tim saya ini untuk menangani sebuah kasus bahasa yang menimbulkan sebuah konflik di masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah analisis yang mendalam terkait dengan bahasa tersebut. Dan terkadang masyarakat hanya menilai separuh sepenggal dari sebuah kalimat. Padahal sebuah kalimat itu secara komprehensif harus dipahami secara menyeluruh. Jadi dari A sampai Z itu harus dipahami dulu, baru kita bisa menyimpulkan isinya apa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana dari menurut Ibu? Kesimpulannya adalah pada intinya masyarakat kita masih kurang peduli pada bahasa Indonesia. Apalagi sekarang saat ini adalah bulan bahasa, bulan Oktober, lahirnya Sumpah Pemuda. Andai masyarakat Indonesia memahami dengan baik apapun yang dibicarakan oleh pejabatnya ataupun siapapun itu, tidak akan terjadi konflik bahasa. Jadi kesalahpahaman ini terjadi karena pemahaman terhadap bahasanya untuk masyarakat Indonesia bisa dikatakan masih kurang. Berarti bahasa yang dilontarkan oleh Pak Ketua DPR itu menurut Ibu gimana? Bahasa diksi limbah itu? Dari Kesaksian tadi lah. Iya. Misalnya saya katakan, misalnya emas itu gatel, itu definisinya negatif kan. Tapi ketika kita melihat konteks keseluruhan, emas itu gatel karena digigit semut. Itu adalah keseluruhannya. Intinya adalah dalam konteks dalam menafsirkan kata limbah tersebut, kita tidak bisa hanya memfokuskan atau menafsirkannya hanya pada satu kata saja. Kita harus lihat konteks keseluruhannya dari awal sampai akhir bagaimana. Nah, kalau seandainya teman-teman atau masyarakat ini tahu, boleh dilihat kembali lagi videonya dari awal. Nah, coba lihat lagi dan coba perhatikan lagi seperti apa bahasa yang digunakan di dalamnya. Itu saja sih yang bisa kami sampaikan saat ini, karena hasilnya kan juga kami tidak tahu. Kami hanya bersaksi sebagai kapasitas kami sebagai ahli bahasa dan ahli komunikasi. Jadi untuk hasilnya silakan nanti tanyakan DAP saja. Tapi artinya yang disampaikan dari kesaksian tadi hanya itu ya? Iya. Hanya itu, berarti tidak ada vonis ini ada. bersalah Itu atau bukan tidak. kapasitas kami. Oh gitu. Enggak, maksudnya kan ada analisisnya mungkin. Ini limbah, jangan hanya apa-apa gitu. Barangkali hasil itunya disampaikan. Tadi kan sudah disampaikan, tadi Ya, kan mengenai harus cerdas semua pihak gitu. Oh ya. Di masyarakat itu harus memahami bahasa lain. Jadi Nah, mungkin kalau bisa disimpulkan bahwa ketika kita memahami sebuah teks, memang unsur yang pertama adalah secara leksikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi ketika ini tidak dapat menangani konflik itu, kita akan meningkatkannya ke unsur gramatikal. Kalau gramatikal tidak bisa, baru ke pragmatik. Nah, di level leksikal saja masyarakat Indonesia itu masih kebingungan. Seperti itu yang terjadi. Jadi mari kita dengan bijak sekali lagi menonton kembali videonya dan cermat baik-baik bahwa semuanya baik-baik saja. Ibu, terakhir harapan Ibu dari kasus ini sebagai ahli di bidang ini seperti apa? Harapan saya baik pejabat maupun masyarakat harus lebih peduli pada bahasa Indonesia, karena kecermatan berbahasa itu menimbulkan suatu ketelitian dalam berpikir. Bijak berkomunikasi. Dan harus bijak dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalnya ada pejabat, tolong pilihlah diksi yang kira-kira masyarakat itu paham. Jangan menggunakan kalimat yang majemuk, jangan menggunakan kalimat yang ambigu, jangan menggunakan kalimat yang multitafsir, tetapi yang singkat, padat, jelas. Kayak limbah ambigu ya. Ya. Tidak, untuk nggak boleh ya. Dan satu lagi untuk para jurnalis. Iya. Kenapa? Oke, nih. Ya. Nih, ini hal paling penting. Mohon maaf Ya. ya. Mohon maaf sekali lagi gini. Berapa banyak kasus terkait dengan ke bahasa? Banyak sekali kasus berkaitan bahasa. Untuk kasus ini saja, saya menemukan banyak sekali judul yang cukup mengejutkan. Pertama, Ketua DPRD mengatakan ponpes pembawa limbah. Sekarang, apakah kalimat itu terucap di dalam videonya tersebut? Pembawa? Ada tidak? Untuk pihak wartawan sendiri, ada tidak kata pembawa di sana? Beda loh pembawa dengan membawa. Udah gitu kalimatnya juga tidak membawa. Jangan sampai ya
husnul khotimah itu hanya membawa limbah wabah. Nah, Ada media yang memberitakan itu ya judulnya. ada banyak sekali media. Nah, jadi yang membuat ramai pemberitaan ini adalah salah satunya adalah pihak media juga yang memberikan judul clickbait, judul clickbait yang tujuannya untuk apa Pak? Menarik netizen untuk membaca. Nah, di situ juga peranan dari para media juga untuk lebih bertanggung jawab terhadap pembuatan judul dan isi, karena judul dengan isinya terkadang jauh berbeda dari kenyataannya di lapangan. Itu tidak seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan oleh semua pihak. Dalam Informatif dan edukatif lah. Oh ya. Dalam konteks limbah ini ada media yang memberitakan judulnya itu. Sudah substansi itu rahasia itu. Oh ya. Intinya mah judul banyak. Sebagai penutup, alangkah bijaknya ketika kita cermat dalam berbahasa, teliti Teliti dalam dalam berpikir, berpikir, dan dan bijak bijak dalam berkomunikasi. Itu yang penting. Iya. Terima kasih. Jadi andai bahasa paham, insya Allah komunikasi juga akan lancar. Tidak lagi terjadi miskomunikasi, mispersepsi nggak ada lagi. Makanya bahasa utama dipahami itu. Dan segera kesempatan besar tuh untuk kecerdasan bahasa itu dari pemerintah daerah, para guru, dosen, atau siapapun lah, itu penting. Di Jepang itu utama itu bahasa itu luar biasa. Iya. Bahasa dan PKN dan pendidikan kewarganegaraan. Kalau bahasa minus, PKN minus nilainya itu yang lain tidak lulus. Nah begitu. Masuk komunikasi politik. Betul, dan satu lagi, pencirinya burung adalah punya sayap. Pencirinya burung, ciri-cirinya dia, ciri-ciri burung itu karena dia punya sayap. Nah, ciri-ciri manusia adalah ketika dia punya bahasa. Jadi bahasa itu akan selalu melekat pada diri manusia. Jadi konflik bahasa itu akan selalu berpeluang muncul ketika kita tidak menjaganya. Gitu. Tapi kalau ada yang menafsirkan beda-beda itu seperti apa pendapat itu? Menafsirkan diksi itu? Ya itu tadi pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 bahwa semua masyarakat Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Oke, makasih Bu ya. Sama-sama.